Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Sudah siap untuk pelajaran matematika hari ini? Ayo, semangat ya. Semangat, sudah kelas 6 sekarang. Harus semangat lagi belajarnya ya, nggak boleh males-malesan. Oke, kalau kemarin sampean sudah belajar tentang materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi perkalian bilangan bulat. Gimana sih operasi perkalian bilangan bulat? Apakah sama atau berbeda ya dengan perkalian biasanya? Mau tahu? Yuk, langsung aja ya. Oke, dalam perkalian bilangan bulat, ada namanya rumus perkalian bilangan bulat. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya tuh gini. Kalau ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, nah, bilangan positif dikali bilangan positif, itu nanti hasilnya adalah bilangan positif juga. Kalau ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, itu hasil perkaliannya adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya negatif, bilangan negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif adalah bilangan apa? Positif. Kenapa ya kok bisa gitu, Bu? Saya kok bingung sih, Bu. Apa sih maksudnya rumus ini? Nah, dari rumus ini, sebelum lanjut ya, dari rumus ini, sampean bisa lihat kalau tandanya sama atau bilangannya positif-positif, hasilnya positif. Tapi kalau bilangannya positif-negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif-negatif, hasilnya positif. Atau dengan kata lain bisa disimpulkan kalau tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif. Nah, selanjutnya langsung ke contoh aja ya. Contohnya gini. 6 kali 7 itu berapa ya? 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 itu berapa? Hayo. Kita lihat dulu bilangannya. Bilangan positif apa bilangan negatif ini? 6 itu bilangan positif, nggak ada tandanya negatifnya. Berarti bilangan positif dikali dengan bilangan positif. Kalau positif ketemu positif, hasilnya positif. Nah, berarti nanti otomatis perkaliannya hasilnya positif. Perkaliannya seperti perkalian biasa. 6 kali 7 berapa? 42. Bilangannya positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Lanjut ya. Contoh kedua. Bilangan negatif 5 dikali 7. Nah, sebelum menentukan hasilnya kita analisis dulu. Negatif 5 itu bilangan negatif. Nah, 7-nya bilangan apa? Bilangan positif. Kalau bilangan negatif ketemu positif, tadi apa? Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Berarti hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? 5 kali 7 itu. 5 kali 7 berapa? Ayo, berapa? 35. 35, tapi kan hasilnya negatif, jadi dikasih tanda negatif. Negatif 35. Tidak perlu diberi. Kalau yang positif kok kenapa Bu nggak dikasih tanda? Ya, kalau yang positif tidak perlu diberi tanda. Tapi kalau yang negatif wajib diberi tanda. Paham? Lanjut lagi ya.
6 dikali negatif 4. Hasilnya berapa? Nah, kita analisis lagi. 6 itu bilangan apa? Positif. 6 itu bilangan positif. Negatif 4 bilangan negatif. Positif ketemu negatif. Nanti hasilnya negatif. Ya, benar. Hasilnya negatif. 6 kali 4 berapa? 6 kali 4 24 tapi dalam bentuk negatif. Oh, negatif 24 ya. Terus lagi ya. Negatif 8 dikali negatif 9. Ini bilangan negatif ketemu bilangan negatif. Bilangan negatif ketemu bilangan negatif, ya kan? Ini bilangan negatif, ini bilangan negatif. Kalau tandanya sama tadi apa? Hasilnya apa? Positif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Berarti positif berapa? 8 kali 9. 72. Wah, paham? Paham, pasti paham. Gampang ini. Tinggal kalau tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Oke, bisa? Bisa. Lanjut. Lanjut. Kita ke contoh soal kedua. Tadi contoh soal tipe pertama sudah. Saya yakin kalian paham, nanti dipelajari lagi ya. Ini contoh soal kedua. Contoh soal kedua itu gimana? Contoh soal kedua itu modelnya seperti ini. Nah, kalau ada negatif 9 dikali titik-titik sama dengan 36. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita analisis. 9 itu positif negatif? Negatif. Nah, hasilnya ini positif. Kira-kira negatif dikali apa yang hasilnya positif? Dikali negatif. Benar, berarti ini nanti adalah bilangan negatif. Nah, kira-kira berapa ya? Ini mah soal kelas 4, soal kelas 3. Gampang, Bu. Ya, saya yakin kalian bisa. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah sama saja 36 dibagi 9. Berapa? Negatif berapa? Negatif 4. Paham? Oke, lanjut ya. Contoh soal tipe 2 yang kedua. Kalau ada titik-titik dikali negatif 7 sama dengan negatif 49. Kita analisis. Nah, ini negatif 7 itu bilangan negatif. Hasilnya juga bilangan negatif. Nah, kalau negatif hasilnya negatif, berarti yang mengalihkan ini bilangan apa? Coba kira-kira bilangan apa ya? Apa? Negatif. Oh, salah. Bilangan apa? Ada yang tahu? Bilangan positif. Ini tuh bilangan positif ya. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Langsung aja kita lihat ya. Berarti sama saja negatif 49 dibagi negatif 7. Berapa hasilnya? 7. Paham? Paham. Biar lebih paham lagi ya. Biar lebih paham lagi. Sekarang tugas kalian jeng. Tugasnya adalah tugas mandiri 3 halaman 15. Ya. Silahkan kalian kerjakan sendiri, nggih. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan menghubungi Bu Roifa, nanti saya jelaskan lagi, nggih. Biar nanti yang belum paham tidak sampai ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah paham. Oke, akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.